Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Jauh sebelum masuk dalam staf kepelatihan Erik ten Hag yang bawa Manchester United, Steve McClaren pernah menjalani masa-masa sulit sebagai seorang manajer. Bahkan, sosok yang sudah menjadi asisten pelatih Sir Alex Ferguson itu pernah dicap bodoh, sebab ia menjalani pasang surut dalam karirnya. Namun ia adalah sosok yang menaikkan martabat FC20. McClaren terbilang sukses menjadikan FC20 sebagai penguasa di Liga Belanda. Steve McClaren menjalani masa singkatnya di Derby County sebelum bergabung dengan United sebagai asisten Ferguson musim 1998-99 menggantikan Brian Kidd. Saat itu McClaren masih tergolong baru di dunia sepak bola. Bahkan manajemen klub sering salah menyebut namanya. Meski berstatus sebagai asisten, McClaren selalu diberi ruang untuk mengimplementasikan ide-idenya pada tim, yang membuat deretan pemain bintang kian berkilau. Puncaknya di akhir musim, McClaren jadi salah satu aktor di balik terciptanya sejarah treble winners. McClaren membantu United meraih trofi Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions. Khusus trofi Champions League itu jadi yang paling diingat hingga sekarang. Karena memasukkan Ole Gunnar Solskjaer di menit-menit akhir adalah idenya yang disetujui Sir Alex Ferguson. McClaren hanya bertahan 3 musim saja di Old Trafford. Ia memutuskan keluar dari bayang-bayang Sir Alex dan membangun reputasinya sendiri sebagai seorang pelatih. Pria berkebangsaan Inggris itu pun ditunjuk sebagai pelatih Middlesbrough pada Juli 2001. McClaren melakukan pekerjaan yang luar biasa di Riverside, membawa banyak ilmu dari sang maestro pinggir lapangan macam Fergie. McClaren mengembangkan reputasi sebagai salah satu pelatih paling cerdik secara taktik di daratan Inggris. Ia membawa Borough menjadi tim yang sulit untuk dikalahkan saat itu. Di musim pertamanya bersama McClaren, Middlesbrough mencapai semifinal Piala FA. Menariknya, McClaren mengalahkan mantan klubnya yakni Manchester United di babak keempat kompetisi tersebut. Namun di Liga mereka tak begitu oke. Borough hanya finish di urutan ke-12 musim 2001-2002. Itu cuma lebih baik 2 peringkat dari musim lalu. 2 musim berikutnya, skuad mulai solid dan Borough kembali menunjukkan tajinya. McClaren membawa Middlesbrough meraih trofi Piala Liga dengan mengalahkan Bolton 2-1 di partai final. Ini jadi trofi mayor pertama bagi klub. Kemenangan ini juga membuat Borough mengamankan 1 tiket ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 128 tahun. Pencapaian itu membuat klub menghadiahi McClaren uang belanja pemain yang dipakai untuk mendatangkan Jimmy Floyd Hasselbaink, Michael Reiziger, dan Mark Viduka. Musim 2005-2006, Borough makin berprestasi, di mana McClaren mengantarkan Middlesbrough mencapai partai final Europa League yang kala itu masih bernama UEFA Cup. Sayangnya mereka kalah dari Sevilla dengan skor 4-0. Kesuksesannya bersama Middlesbrough membuat Federasi Sepak Bola Inggris menunjuknya untuk menangani timnas Inggris pada tahun 2006, menggantikan Sven-Göran Eriksson. Seharusnya itu bukan tugas yang sulit bagi McClaren, karena skuad The Three Lions saat itu berisikan pemain-pemain bintang. Bahkan, mereka dijuluki sebagai generasi emas timnas Inggris. Namun, perkiraan tersebut jauh meleset. Meski datang dengan status manajer Middlesbrough terbaik sepanjang masa, McClaren tak bisa berbuat banyak ketika harus menangani pemain-pemain berlabel bintang. Bukannya memberi prestasi, McClaren malah mencoreng muka publik Inggris dengan arang hitam. Di bawah rintik hujan di Wembley Stadium, The Three Lions yang hanya perlu hasil seri kala menghadapi timnas Kroasia demi lolos ke Euro 2008 justru menelan kekalahan 2-3. Kekalahan memalukan ini menimbulkan kekecewaan yang cukup mendalam. Bahkan saking jengkelnya, salah satu media Inggris yakni Daily Mail memasang foto McClaren dengan payung khasnya sebagai halaman utama dan menjulukinya "A Wally with a Brolly"
atau yang berarti si bodoh dengan payungnya. Sampul tersebut berhasil mengubah rasa kecewa masyarakat Inggris menjadi amarah yang memuncak. Mereka merasa jijik dengan gestur McLaren yang lebih memilih untuk meneduh di bawah payung, sementara para pemainnya bermandikan air hujan demi lambang 3 singa di dada. Akibat kelakuannya memakai payung di tepi lapangan, McLaren dianggap mempertontonkan kebodohan dan hal yang dianggap tidak sopan. Setelah sudah tak dihargai lagi di Inggris, Steve McLaren merantau ke Belanda demi membersihkan namanya. Sempat ragu ketika tawaran dari FC20 datang, McLaren pun mengambil kesempatan tersebut. Ia resmi menjadi pelatih si merah pada tahun 2008. Dalam sesi pengenalannya sebagai manajer baru 20, McLaren menuturkan kalau keputusannya ini mendapat dorongan motivasi dari Sir Bobby Robson. Menurutnya, kesempatan melatih 20 akan menjadi tantangan yang menarik baginya. Dan prediksi Sir Bobby pun tepat. Tantangan baru justru membuat McLaren menemukan kembali jati dirinya. Sebelum bersama McLaren, The Tuckers finish di posisi keempat dan McLaren melanjutkan momentum apik tersebut di musim 2008-2009. Saat itu McLaren tak sendirian. Ia mendapat bantuan dari bos Manchester United saat ini, Erik ten Hag sebagai asistennya. Minim dana membuat McLaren putar otak. Ia mengandalkan pemain-pemain muda potensial macam Eljero Elia dan Marko Arnautovic. McLaren membawa klub yang berbasis di Enschede itu finish di posisi kedua klasemen akhir Eredivisie. FC20 hanya kalah dari sang tim kejutan AZ Alkmaar. Kala itu Alkmaar ditukangi oleh Louis van Gaal. Namun, di akhir musim Van Gaal langsung diangkut oleh Bayern Munchen. Jadi, pesaing McLaren musim berikutnya berkurang. Setelah kepergian Van Gaal, persaingan puncak klasemen Eredivisie kian terbuka. Praktis, pesaing utama FC20 versi McLaren hanya Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven. Dua tim yang mendominasi Liga Belanda dalam beberapa tahun terakhir. Kala itu, Ajax menggila, berisikan pemain-pemain macam Martin Stekelenburg, Jan Vertonghen, Christian Eriksen, hingga sang bomber mematikan Luis Suarez. Ajax tampil superior musim 2009-2010. Sialnya, 20 juga demikian. Pasukan Steve McLaren jadi mimpi buruk Ajax musim tersebut. Meski sama-sama mengumpulkan 27 kemenangan, 20 sedikit lebih baik dalam perolehan poin. Dengan 86 poin, FC20 unggul 1 poin dari Ajax karena si merah hanya menelan 2 kekalahan, sedangkan Ajax kehilangan poin sebanyak 3 kali musim tersebut. Selisih 1 poin sudah cukup bagi McLaren untuk menahan Ajax tetap berada di peringkat kedua hingga pekan terakhir. Pria asal Inggris tersebut membawa FC20 mengakhiri masa pacekliknya dengan happy ending. McLaren mempersembahkan gelar Eredivisie untuk FC20 dan hingga kini itu jadi gelar Eredivisie pertama dan satu-satunya bagi The Tuckers.